"Boy, belum tidur lo?" Gue langsung nengok, kaget, terus bilang, "Lah, bukannya lu barusan tidur di belakang gua?" Teman gua malah heran, terus jawab, "Apaan orang gua baru keluar sekarang?" Halo semuanya, kembali lagi bareng gua Bintang Reksa di Cerita Malam. Cerita ini datang dari sebuah kosan murah yang berada di Jawa Barat. Seorang mahasiswa memilih tidur di ruang tengah karena kamar terlalu gerah tanpa ventilasi. Dan justru dari malam itulah semuanya terungkap. Gak usah basa-basi lagi, cerita malam kita mulai. Jadi gini mas, waktu itu lagi musim kemarau panjang. Malam-malam tuh hawanya gerah banget, pengap, apalagi kamar kos gua sempit dan gak ada ventilasi. Akhirnya gua mutusin buat tidur di ruang tengah. Soalnya ubinnya adem, dingin. Gua bawa bantal, guling, siapa tahu bisa lebih nyenyak tidur. Baru bentar rebahan, tiba-tiba ada yang matiin lampu. Kedenger suara saklarnya. Dari situ gua kira di pikiran gua teman kos gua kali matiin lampu. Udah gue lanjut tiduran sambil main HP. Gak lama dari itu lampu nyala mati sendiri. Suara saklarnya jelas banget, kayak ada yang mainin. Gua cek, gak ada siapa-siapa. Jadi yang pertama tuh lampunya mati sendiri dan dia berpikir kalau itu teman kosannya. Nah abis itu udah tuh dia lanjut tiduran. Tapi nggak lama dari itu, tiba-tiba ada yang nyalain lagi, terus dimatiin lagi, trak-trak, gitu cepat. Dan pas dia lihat, itu nggak ada siapa-siapa. Udah gitu, gua balik lagi rebahan. Tapi nggak lama, gua dengar suara seret-seret dari pojokan ruang tengah. Tikar pandan panjang yang biasanya dipakai anak-anak kos nongkrong. Yang tadi udah digulung rapi, itu tiba-tiba geser pelan-pelan. Gua lihat sendiri, tikarnya ngegelundung ke arah gua. Semakin lama, makin deket ke arah gua. Sampai akhirnya berhenti persis di depan gua. Dan dari celah gulungan tikar itu, muncul tangan pucat, kurus, kukunya hitam, panjang. Tangannya keluar pelan-pelan dari sela-sela tikar. Gua langsung nutup badan pakai selimut. Dalam hati gua, udahlah gue coba tidur, jangan panik. Karena jujur gue anaknya takutan. Gak lama denger suara pintu kebuka, krek. Langkah kaki keluar, terus ada suara kayak orang rebahan di lantai. Tepat di belakang gue. Dalam hati gue lega, alhamdulillah ada temen gue juga yang tidur di ruang tengah. Jadi gue gak sendirian. Udah gitu gue merem lagi, ngebelakangin dia. Dan gue dari situ ngerasa tenang lah. Tapi pas gue udah mau banget tidur, pintu kamar kebuka lagi dan gue denger temen gue ngomong, "Boy, belum tidur lo?" Gue langsung nengok, kaget, terus bilang, "Lah, bukannya lu barusan tidur di belakang gue?" Temen gue malah heran, terus jawab, "Apaan orang gue baru keluar sekarang?" Wah, dari situ gue langsung merinding. Ada yang gak beres nih. Terus siapa yang barusan gue denger rebahan di belakang gue? Besoknya gue ceritalah ke ibu kos gue. Tapi awalnya ibu kos gak mau cerita. Dan lama-lama gue bilang, "Bu, bilang aja ke saya nggak bakal kasih tahu teman-teman kos saya kok." Dan akhirnya si ibu kos mau cerita ke gue. Terus katanya jangan tidur sendirian di ruang tengah A. Dulu ada anak kos meninggal ketiban lemari di situ. Mayatnya semalaman ditutup pakai tikar itu sebelum akhirnya dibawa pulang. Dan sejak itu gue nggak pernah berani tidur sendirian di ruang tengah. Karena malam itu gua sadar yang gua kira teman gua ikut tidur sebenarnya bukan teman gua. Jadi itulah pengalaman narasumber gua. Buat kalian yang punya cerita horor atau pengalaman horor, kalian langsung aja hubungi nomor di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa tonton video cerita malam lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.